Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melakukan kuliah daring ya. Amin. Baik, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Mimin Yusnia, dan juga teman saya Suci Sulistianingrum. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah teknologi pendidikan yang berjudul Kawasan Pemanfaatan dalam Teknologi Pendidikan. Nah, sebelum presentasi kita mulai, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang pertama, di sini ada tentang kawasan pemanfaatan. Nah, kawasan pemanfaatan ini merupakan kawasan teknologi pembelajaran tertua yang mendahului kawasan desain dan produksi media pembelajaran yang sistematis. Kawasan ini berasal dari gerakan pendidikan visual pada dekade pertama, yaitu pada abad ke-20. Pada awal abad ke-20 tersebut, pengajaran mulai berupaya untuk menggunakan film singkat dan film teatrikal mengenai pokok-pokok pembelajaran yang ada di kelas. Nah, kawasan pemanfaatan tersebut meliputi kajian-kajian tentang pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan pelembagaan, serta kebijakan dan juga regulasi. Nah, selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan atau pembelajaran. Nah, bagian-bagian ini dapat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pemanfaatan media. Nah, media sendiri itu memiliki arti yaitu perantara atau pengantar. Pengertiannya media yaitu sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan dari peserta didik, sehingga mendorong dapat terjadinya proses belajar. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, penggunaan media sebagai sarana pendidikan telah lama dilakukan ya, yaitu sejak manusia melakukan proses aktivitas belajar. Peran media ini tidak lain adalah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Perkembangan media yang digunakan dalam proses pembelajaran pada dasarnya berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Nah, pemanfaatan media itu juga penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Nah, pemanfaatan media itu memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama memperoleh informasi dan juga pengetahuan. Yang kedua yaitu dapat mendukung aktivitas pembelajaran dari peserta didik sendiri, dan juga sebagai sarana persuasif dan juga motivasi. Nah, selain itu ada beberapa fungsi dari media. Yang pertama, pemanfaatan media video dalam kegiatan pembelajaran. Nah, manfaat dari penggunaan media video pembelajaran, peserta didik akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat meningkatkan wawasan peserta didik. Hal ini merupakan rangsangan yang kognitif bagi perkembangan kemandirian peserta didik yang terutama dalam hal pengembangan kompetensi, kreativitas, kendali diri, konsistensi dan komitmennya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu pemanfaatan kaset audio dalam kegiatan pembelajaran.
Pemanfaatan kaset audio ini dapat diterapkan di dalam kelas. Nah, manfaat dari program kaset audio interaktif dapat dimanfaatkan di dalam kelas di bawah bimbingan guru terutamanya. Nah, program kaset audio interaktif termasuk dalam salah satu media yang sudah memasyarakat, dan program ini didesain sedemikian rupa sehingga peserta didik dimungkinkan dapat terlihat dan terlibat secara aktif dan terus-menerus berinteraksi dengan guru radio. Artinya peserta didik dapat memberikan respon setelah mendengarkan program audio. Selanjutnya yaitu pemanfaatan komputer dan jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Di sini menurut Bambang Warsita, pembelajaran berbantuan komputer dapat dimasukkan dalam dua kategori, yaitu yang pertama komputer mandiri dan juga komputer dalam jaringan internet. Komputer mandiri sendiri dalam pembelajarannya interaktivitas peserta didik itu terbatas dengan bahan pembelajaran yang ada di dalamnya itu masih kurang luas ya. Nah, sedangkan pembelajaran dengan komputer jaringan internet, interaktivitas peserta didik menjadi lebih banyak alternatifnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang difusi inovasi. Pengertian dari difusi inovasi sendiri yaitu suatu proses untuk berkomunikasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat tertentu melalui cara atau strategi yang terencana dengan memiliki tujuan untuk diadopsi atau memiliki tujuan untuk digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, difusi ini memiliki 4 elemen. Yang pertama yaitu karakteristik inovasi itu sendiri. Yang kedua, bagaimana informasi inovasi tersebut dapat dikomunikasikan. Yang ketiga, ada waktu. Yang keempat, sifat sistem sosial yang dimana inovasi dapat diperkenalkan. Selanjutnya dalam difusi ini terdapat langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada persuasi, yang ketiga ada keputusan, yang keempat ada implementasi, dan yang kelima ada konfirmasi. Selanjutnya implementasi dan pelembagaan. Implementasi pengertiannya penggunaan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Dan pelembagaan itu sendiri yaitu untuk penggunaan inovasi pembelajaran secara terus-menerus dalam suatu struktur dan dalam suatu organisasi. Dan tujuan dari implementasi yaitu untuk menjamin penggunaannya benar oleh seseorang dalam suatu organisasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan regulasi. Kebijakan dan regulasi ini dibentuk untuk membantu mengendalikan suatu kelompok dan untuk mendorong masyarakat agar tercapainya tujuan yang diinginkan, dan untuk membantu tercapainya pemanfaatan teknologi dalam suatu proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kecenderungan dan permasalahan. Dalam kawasan pemanfaatan pada umumnya, kecenderungan dan permasalahan itu berkisar pada peraturan dan kebijakan yang memengaruhi penggunaan difusi, implementasi, dan pelembagaan. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu bahwa kawasan pemanfaatan mungkin merupakan kawasan teknologi pembelajaran yang tertua dengan mendahului kawasan desain dan produksi media pembelajaran yang sistematis. Nah, dalam kesimpulan selanjutnya yaitu disebutkan bahwa ada beberapa bagian-bagian kawasan teknologi pendidikan atau pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pemanfaatan media. Yang kedua, ada difusi inovasi. Yang ketiga, ada implementasi dan pelembagaan. Yang keempat, ada kebijakan dan regulasi. Dan yang kelima, ada kecenderungan dan permasalahan. Demikian presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.